Ya, kita udah lama nih nggak nongkrong nih boy. Iya. Sekali Masa nongkrong, sih? Kan baru kemarin. sekali nongkrong tuh ada good day. Sekali nongkrong ada good day nih. Ada Emang rokok. settingannya bagus sih. Good day itu hari baik. Jadi kebetulan nih hari ini hari Jumat nih. Hari baik, good day. Hari Jumat. Ya good day hari baik sih, make sense sih. Hari ini kan hari Jumat nih. Horor ya, seperti biasa yang akan kita bawakan hari ini adalah cerita horor. Tapi gini boy, Masa? kan kita udah ngebahas apa ya, kisah horor. Kemarin itu kan Jalan Pantura. Ya nggak sih? Di remind lagi nih. Di recall lagi. Koreknya mana sih? Iya, Di kita juga sini. nyari. Udah record tuh? Udah. Ya kan? Jalan Horor Pantura. Jalan Pantura. Bagi kawan-kawan yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa juga subscribe dan Iya. nonton. Ya. Dan ditonton Ditonton berulang-ulang. berulang-ulang nggak apa-apa. Jangan Terus, bosan ya. apalagi sih selain Jalan Targetnya 3.000 Pantura? view. Kalau enggak tercapai kita selesai. Apalagi sih Jalan Pantura tuh selain kita Jalan Pantura. Terus Iya, kemarin iya, kita kemarin. Pendaki. pendakian pendaki. kita datangkan juga pendakian. Gunung mana? Gunung mana sih? Gunung. Baku Tensei. Iya. Nah hari ini kebetulan kita juga dapat cerita-cerita ya dari video dari kemarin. Ada yang mengirimkan beberapa kisahnya lewat email kita. Terima kasih untuk kawan-kawan atau hororis weekend gitu ya yang sudah mengirimkan kita cerita. Kalau mau Bahan kirim juga diceritakan. kemana? Alamat emailnya? Ya kalau Ada buat di kawan-kawan deskripsi. betul buat kawan-kawan yang Punya. ingin mengirimkan email cerita juga Yang punya cerita yang punya horor cerita dan mau dikirim kita ke bawakan kita tolong kirimkan ke deskripsi atau di bawah ini Ke email. Ke email Emailnya kita. ada di deskripsi. ada di deskripsi betul. Nah ini kebetulan ini hari Jumat. Hari Jumat boy. Dari teman-teman ada cerita horor apa nih? Soalnya kita udah berpikir keras, ternyata kita orangnya Nggak horor gitu. nggak horor. Gitu. Dan nggak ada yang pernah cerita soal horor. Ada sih horor, cuma kalau minjem duit aja. Oh itu horor banget. Horor banget itu. Mm-mm. Tapi kemarin kita dapat cerita sih dari para hororis kawan-kawan hororis nih yang udah ngirimin cerita. Honor. Jadi kisahnya itu adalah tentang kesurupan massal. Kisahnya kesurupan massal ini terjadi di lingkungan pendidikan atau di sekolahan. Lingkungan sekolah. Masih di sekolah. Masih di sekolahan. Jadi kalau kita juga kan pernah SMA, kecuali Ira kan. Oh, iya. Bolos terus gitu. Oh beda ya. Jadi maksudnya kita pernah SMA yang mana dulu tuh kan sering banget ya kayak misal acara MOS, masa orientasi siswa dan lain sebagainya. Itu kan biasanya kan perjusami. Biasanya kan ngecamp tuh toy. Itu kan Ira juga udah baca ceritanya kan ya. Nah itu kan biasanya ngecamp. Nah ini salah satu hororis kita nih ngirimin cerita bahwa ini dia kisah horornya tuh latarnya ada di camp. Jadi ceritanya gini guys. Gimana tuh? Di cerita yang kita dapat ini, gue dapat ini, itu ada 2 point of view. Betul. Dari satu ketua pelaksana namanya Agus, Ya. yang kedua sama anggota atau panitia, anggotanya si Agus namanya Udin. Udin. Cerita dibuka dari perjalanan dari sekolah menuju tempat kemah. Tempat kemah. Perjalanan itu dimulai di hari Jumat siang. Setelah Jumatan berarti. Setelah Jumatan. Nah, Jumat siang nyampe sana itu sekitar jam 4, jam 5 lah. Jam 4, jam 5 sore gitu nyampe tempat kemah. Di hari pertama acara dibuka dengan ya seperti biasa lah, ada apel, terus ada pembukaan dan lain-lain. Intinya sih kalau nggak salah ceritanya itu malam pertama tuh belum ada kegiatan. Masih santai berarti. Masih santai di hari pertama. Karena kan dari sore terus ketemu malam kan. Baru di hari kedua paginya itu anak-anak tuh disuruh ini apa? Kalau nggak salah tuh disuruh mencari jejak. Jadi perpos gitu kalau berdasarkan ceritanya. Ya, Mencari jejak. sebenarnya mainstream ya kayak memang Iya. acara-acara zaman SMA kayak gitu. Jadi di kelompok-kelompokan untuk mencari jejak perpos ini. Kemudian toh
Nah kemudian setelah paginya tuh berarti Sabtu pagi ya, Iya, pagi. Sabtu pagi. kegiatan mencari jejak selesai, kemudian malamnya itu kalau nggak salah ada acara namanya tuh pentas eskul. Betul. Oke. Pentas eskul itu jadi acaranya karena kan sebelum si murid baru ini masuk sekolah biasanya tuh udah langsung milih Nilai eskul. kamu iya. mau eskul apa gitu. Kalau ada penawaran gitu. Betul. Iya, jadi udah ada yang pencak silat, ada yang paskibra, ada yang Karambol. pramuka. Enggak ada. Karambol ada. Karambol nggak ada dong. Satu. Nggak tahu kalau sekarang ada Kalau eskul sekarang ada karambol. keren tuh. Karambol. Mm. Nah, itu pentas eskul malamnya. Yang ada eskul hadroh juga Ya. gitu. Hadroh yang hadroh. Nah, itu Nisa Sabian. Nisa Sabian. Nah, terus acara tuh dimulai jam 7 malam. Ada masuk acara tuh. Jam 7 malam acara. Berarti malam Minggu. Iya. Malam Minggu tuh acaranya itu pentas eskul jam 7 malam. Nah, awalnya acara dibuka dengan lancar, dengan khidmat lah. Mm-mm. Acara berlangsung nggak berapa lama, 30 menit kemudian itu turun hujan, Turun hujan. tapi masih gerimis. Turun hujan di tengah acara. Nah, karena situasinya sudah mulai, mungkin ya panitia udah menilai itu udah mulai nggak kondusif gitu. Ini point of view dari si Udin dulu Si ya, Udin tuh. Oke. si temannya si ketua pelaksana si Agus. Acara tuh dimulai, nah terus hujan. Nah, berhubung karena hujan, akhirnya si siswa ini, si peserta ini digiringlah untuk meneduh di Pendopo. beberapa saung atau pendopo gitu. Iya. Nah, saungnya ini kita sebutnya saung aja ya. Saungnya ini terdiri dari satu saung besar dan beberapa saung kecil. Saung kecil. Terus udah tuh neduh dulu tuh karena hujan kan, gerimis, masih kecil. Neduh, nggak berapa lama berhenti Hujan. gerimisnya. Gak lama berhenti, terus kemudian melihat situasi udah mulai kondusif, si panitia melanjutin acara. Akhirnya si peserta dikumpulin lagi di salah satu lapangan besar gitu. Acara dimulai lagi. Tapi nggak lama setelah si acaranya mulai, sekitar 15 menit kemudian gitu, turun hujan lagi, tapi ini lebih besar gitu. Hujannya Oh, langsung berarti. Hujannya langsung besar dan dibarengi sama kilat dan petir. Jadi hujannya emang bener-bener gede tuh berdasarkan cerita. Langsung Kita brut gitu bayangin ya? aja, iya langsung. Iya. Duh, hujan tuh bener-bener deras aja. Anggaplah. Nah, melihat cuaca yang udah kacau gitu ya, chaos lah gitu. Hmm. Akhirnya peserta digiring kembali Ke pendopo. ke Saung. saung-saung tadi Saung. gitu. Ada yang ngumpul di saung besar, beberapa ngumpul di saung kecil gitu. Nah, terus udah tuh akhirnya mau nggak mau kita harus nunggu hujan reda dong. Iya. Itu hujannya emang bener-bener besar dan lumayan agak lama. Hujannya itu. Jadi ada sekitar 20 menitan lah kita nunggu hujan reda gitu sampai benar-benar Normal lagi. gitu. Tapi sorry, ini apa namanya? Ketika berarti kan kumpulnya ada di beberapa saung dan Betul, terpecah berarti. pendopo. pecah, peserta terpecah. Dan di waktu terpecah itu apakah ada dari senior-seniornya, apakah mereka memang kondisinya peserta nggak ada yang nampingin? Damping. Ada. Jadi karena pada saat itu semua guru-guru dan panitia juga ikut di lapangan, ketika kumpul pun ya akhirnya terpecah lagi tuh. Ada beberapa guru dan peserta yang di saung yang besar, ada beberapa peserta dan guru dan panitia juga di saung-saung yang kecil. Nah kalau ya saung yang kecil tuh ya nggak nampung banyak lah, ada sekitar 10 orang gitu. berarti ya. Itu juga udah desek-desekan banget. Terus di tengah nunggu hujan reda, awalnya itu ya biasa peserta ngobrol segala macam. santai. Eskul seni, kalau ada eskul seni ya mereka main gitar, nyanyi-nyanyi gitu supaya acara nggak ini aja, nggak boring gitu. Akhirnya cuman karena hujannya ini terlalu lama gitu, entah kenapa yang si Udin rasain gitu, tiba-tiba tuh kayak hening gitu, Ini Oh, berdasarkan. sepi gitu. Jadi ya nggak tahu lah, peserta juga udah mulai capek Ya, gitu betul. karena paginya mereka cari jejak. Iya. Terus kemudian
badan mereka juga pakaiannya udah basah, Basah. kena hujan gitu. Jadi udah mulai sepi tuh. Nah, di tengah keheningan ini terjadilah sesuatu. Menurut point of view si Udin, nah si Udin ini kan ada saung besar. Iya. Nah si Udin ini posisinya dia saung kecil di sini. Nah depannya saung dia itu saung besar. Oh iya, jadi Nah, lurus ada gitu ada hadapan- berapa? Iya, gitu, depannya itu saung hadapan. besar, si Udin di saung kecil. Nah sampingnya lagi sebelah sini gitu, itu ada saung kecil lagi. Nah disinilah ada salah satu siswi, cewek berarti ya. Iya, siswi. Ada salah satu siswi, dia teriak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba teriak. Teriak kayak wah gitu, teriak. Terus kemudian si siswi ini yang teriak tadi itu dia kayak ngamuk-ngamuk, Lost control. lost control, kayak Oke. anak kecil tantrum. Iya. Wah, nah terus heboh kan, Heeh. ada apa tuh gitu kan. Terus karena si Udin di salah satu panitia, kebetulan dia juga OSIS, si Udin ini langsung nyamperin ke situ. Dalam kondisi hujan. Dalam kondisi hujan, masih hujan, disamperin. Nah pas si Udin ngeliat, itu udah lagi ngamuk, udah berontak, dipegang sama temen-temennya gitu, lagi berontak lah gitu. Ya kemudian orang-orang yang ada di situ langsung berasumsi bahwasannya wah ini kayaknya sih kesurupan gitu. Kesurupan. Bisa jadi kesurupan. Kesurupan. Nah, taunya dari mana si siswi ini kesurupan? Jadi si siswi ini tuh meracau lah gitu. Kayak ngomel-ngomel gitu. Ngomel-ngomel nggak jelas. Tapi pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda dan katanya Di sisinya ya berdasarkan ceritanya memang tempat camp itu berada di daerah yang menggunakan bahasa lokalnya itu bahasa Sunda. Di tanda Sunda. Iya, Betul. jadi si tempat kemahnya tuh kayak wilayah Sunda gitulah, Sunda lah, wilayah lokalnya, Kuningan gitu, orang wilayah lokalnya. Kuningan gitu. Wah kesurupan, berontak, ngomel-ngomel, pakai bahasa Sunda. Nah menurut si Udin, ini aneh katanya. Iya. Anehnya kenapa? Karena si siswi ini satu, dia tidak lahir di tanah Sunda gitu. Artinya bukan orang Sunda lah. Emang orang Cirebon asli gitu. Asli. Setaunya ya, setahu si Udin. berbeda bahasa berarti. Iya, jadi si siswi ini emang ada yang nelpon guys, bentar. Jadi si siswi ini tuh ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel pakai bahasa Sunda gitu. Sedangkan memang si siswi ini tuh bukan orang Sunda gitu. Dia tidak lahir di tanah Sunda. Orang tuanya atau saudaranya juga Nggak ada yang suku bukan, Sunda. nggak ada yang dari suku Sunda gitu Iya. kan. Tapi ngomong Sunda. Tapi betul. ngomel-ngomel pakai bahasa Sunda. Fasih. gitu. Dan fasih. Ya nggak tahu, mungkin dia bisa bahasa Sunda juga kita nggak tahu. Tapi Betul. sehari-harinya, setahunya si Udin, di siswi baru ini, emang dia tuh nggak bisa bahasa Nggak Sunda. bisa bahasa Sunda. Terjadilah kesurupan masal itu. Nah, terus kemudian ketika ditanya-tanya, kan ada beberapa guru yang memang Berada di saung itu. berada di saung itu yang memang mengerti bahasa Sunda, Diinterogasi. diinterogasi, ditanya-tanya si siswi yang kesurupan ini. Kenapa? Katanya, kamu apa? Kenapa kamu gini? Akhirnya singkat cerita si siswinya tuh ngomong pakai bahasa Sunda tuh. Yang artinya Yang artinya pakai Iya, ditranslate iya, ke iya. bahasa Indonesia, Indonesia. gitu. Dia bilang kalian tuh kesini katanya. Iya. Kalian tuh kesini. Kalian tuh namu kesini. Namun bertamu. Kalian tuh bertamu kesini. Mm-mm. Tapi kenapa kalian tidak mau menjaga tempat ini? Bilangnya gitu. Jadi ngotorin gitu ya. Jadi seolah-olah peserta ini ngotorin. Ngotorin. Maksudnya ngotorin gimana katanya? Ya itu katanya. Buang sampah sembarangan katanya. Itu di toilet banyak sekali pembalut gitu. Iya. Ngomel-ngomel gitu. Nah, refleks mendengar itu, si Udin lari ngajak panitia yang lain buat membersihkan tempat itu. Iya. Bersihkan toilet, bersihin sampah. Memang sih yang jadi concern utamanya adalah si toilet, karena toiletnya itu kotor. Benar-benar. Dan memang ketika si Udin berlari ke toilet, berusaha untuk membersihkan, memang banyak pembalut Pembalu. berserakan. berserakan. Gitu. Akhirnya si berserakannya itu benar-benar berserakan. Nggak ada tempat sampahnya tak? Betul. Ada, Ada, tapi Tapi nggak benar-benar dimasukin. tapi nggak dimasukin ke tempat sampah. Berdasarkan ceritanya Itu berarti dia. Jadi si Udin tuh datang ke
area toilet Area gitu, toilet. emang banyak pembalut, Udin pun kaget ya. kaget. Dia langsung ya udah langsung nggak mikir panjang, Iya. ambil aja gitu, ambil taruh di tempat sampah, dibersihin gitu, terus udah balik lagi. Cuman pas balik lagi kondisinya tuh makin parah. Makin parah. Makin parah. Nah, si siswi tadi yang kesurupan tadi gitu ya. Itu kondisinya tuh udah lagi setengah kaya. Nah, kayak betul. Gini. Jadi tiduran dipegang gitu kan karena berontak terus. Dipegang itu lapor kan si Udin datang lagi lapor ke guru, "Pak, saya udah bersihin, Pak, toiletnya, Pak. Emang Iya. bener banyak pembalut, Pak," katanya. Terus berusaha diajak komunikasi lagi yang kesurupannya tuh, "Ini udah dibersihin nih gini." Tapi tetap berontak tuh. Dan posisinya tuh kan tadinya pas tiduran gitu ya. Telentang, Iya. dia tuh kayak gini tuh. Iya. Ngangkat. Ngangkat. Berdiri. Itu bener-bener kayak Berdasarkan ceritanya. melayang gitu badannya tuh. Bener-bener kayak melayang gitu. Tapi ada salah satu temennya tuh yang harus nahan. Jadi dia tidur gini, dia dilangkahin gini, badannya terus didorong. didudukin. Kayak mau Iya, kayak didudukin, mau didudukin. tapi didorong gitu. Didorong. Didorong biar dia tuh nggak Iya, keangkat Betul. gitu. Dan Kenapa nggak santai ngangkat aja biar barangkali berdiri? karena posisinya pada saat Kakinya itu gimana ya? berdasarkan ceritanya ini point of view daripada si Agus. Si Udin. Si Udin ya. Pada Udin. saat itu si siswi ini sudah dipegangin oleh 4 orang ya, termasuk si Agus tadi yang akan jadi point of view pertama. Jadi dia tuh udah dipegangin, Bo. Jadi si tangan dan kakinya sudah dipegangin, sehingga kalau dia ngangkat kan dia kan nggak bisa ngangkat, gitu tuh. Jadi dia tubuhnya yang keangkat, gitu. Wow, nggak masuk logika kan? Ya, kan? Terus kemudian gak lama setelah itu udah hampir kayang gitu kan, terbang kayak mau terbang gitu. Gak lama tuh reda gitu. Reda. Hujan tuh reda. Bukan hujannya, hujan masih hujan. Kesurupannya. Kesurupannya reda. Dia tuh Reda. kayak tiba-tiba lemes gitu. Tiba-tiba gitu. Nggak hilang sadar. aja, bener-bener hilang. Yang tadinya kayang. Ya, Nah. bener-bener hilang. Udah dong harusnya kan. Gak lama setelah si ini reda, kan kita cerita tadi ada saung besar, ada saung kecil kan. Di saung yang besar ribut dengan kondisi yang sama kayak yang tadi. Terjadi. Tapi ini terjadi, kalau itu kan satu. Iya. Kalau itu ada berapa ya? Hampir 5 sampai 6. 5 sampai 6 siswi. Ya. Siswi Yang semua. kesurupan. Siswi semua. 5 sampai 6 siswi di saung yang besar terjadi kesurupan lagi. Kesurupan massal. Jadi bener-bener chaos berdasarkan Chaos ceritanya. bener ya? Nah nanti ini kan berdasarkan point of view daripada si Udin. Udin. Iya. Nah nanti mungkin ini point of view dari Agus yang menjelaskan tuh rentetan cerita horornya kenapa sih terjadi begitu. Itu kesurupannya kalau berdasarkan cerita si wanita yang dilihat oleh si Udin tadi, siswi yang dilihat oleh si Udin tadi kesurupan, sebenarnya sudah memiliki gelagat aneh sebelumnya. Oh, dari sebelumnya tuh. Betul. Jadi acara tuh berjalan dengan sangat lancar sehingga tidak apa-apa, tapi berdasarkan cerita yang kita dapat bahwa si Udin ini merasakan bahwa sebelum apel malam itu sudah merasakan firasat yang nggak enak nih gitu. Wah, perasaannya. Ini dari si Agus. Ya, dari Agus nih. Perasaan kita nggak enak nih gitu tuh. Mau ada apa ya? Tapi pikirannya masih positif aja ya. Sehingga biasa aja gitu lah. Nah, jauh sebelum itu si siswi yang tadinya kesurupan sebelumnya, jadi posisi tempat perkemahan anak peserta dengan tempat apel itu terpisah tanahnya oleh sungai, sehingga di situ ada jembatan gantung. Pada saat itu si Udin sedang biasa lah patroli, karena pada saat itu sebelum acara itu kan jam 4-an lah, asar. Setelah asar tuh anak-anak kan isoma Setelah mencari jejak itu ya? Setelah mencari jejak, isoma, yang cewek istirahat, sholat dan lain sebagainya. Setelah asar, si Udin sebagai ketua pelaksana memastikan pesertanya aman, pesertanya istirahat, dan komunikasi lah dengan panitia gitu. Jadi benar-benar si peserta tuh memang benar-benar diistirahatkan. Sampai ketika dia melipir ke saung-saung yang ada di tengah, jadi posisinya tuh saung-saung di tengah itu tempat istirahat, di sini tempat apel, dan di sini sungai, kemudian tempat camp dan jembatan.
ketika si Agus sedang kontrol gitu ya, melipirlah gitu kata, terjadi sebuah keriuhan tepat berada di depan jembatan. Jadi Depan posisinya kantung tuh ya benar-benar ini, anggaplah ini tempat perkemahan, lokasi perkemahan. Ini adalah lokasi lapangan apa namanya, tempat istirahat yang ada saung Oh, itu. iya. Kemudian depannya kan si tempat apel. Jadi itu ada jembatan. Nah, sebelah sini tuh benar-benar jurang dan itu tidak ada pembatas. Sama dengan sebelah sini dan sebelah situnya juga kan. Jadi saungnya berada di sini. Nah, terjadi keriuhan yang didengerin si Agus ini sampai ketika si Agus nih mendatangi tuh. Dia melihat si siswi ditahan oleh 3 sampai 2 orang lah. 2 sampai 3 Ditahan, orang. iya, sedang ditahan. Kaki sama tangannya ditahan. Enggak, Agus bertanya lah pada saat itu. Ini kenapa ya? Iya. Kok sampai dibeginiin? Si panitia yang pada saat itu melihat menjawab, "Kak, ini gelagatnya udah nggak bagus. Udah nggak bener nih. Udah nggak Udah bener. aneh nih. Dari atas yang lainnya, dari atas itu maksudnya dari tempat camp menuju ke sini, ya dia pandangannya udah kosong. Kemudian mukanya pada saat itu Agus melihat di sisi itu mukanya benar-benar pucat ya, benar-benar pucat. Udah kosong dan ini dia teriak lari. Jadi dia dari atas itu udah turun lari gitu sampai pojok sini, dia mau ke ujung sungai ini, mau ke ujung ini. Untunglah diketahui oleh panitia itu sehingga dia ditahan dan ditarik. Mengetahui hal itu, Udin kan pikirannya, wah ya udahlah mungkin dia lagi sakit atau kayak gimana. Iya. Si Agus ini melihat hal itu, akhirnya si Agus bilang ya udah istirahatkan, dibawalah ke pendopo karena acara tuh udah lagi istirahat dan acara selanjutnya itu adalah ke maghrib dan apel malam itu. Jadi seolah-olah si siswi yang tadi kesurupan itu, Mm-mm. yang dari atas ke bawah itu kayak mau Terjun, lompat, ya? betul. kayak mau lompat dari atas itu terus menuju ke Sungai. sungai. Itu seolah-olah tuh kayak mau lari, mau lompat gitu. Terjun. Tapi untungnya ditahan sama Untungnya ada yang lihat ya. Iya. ada yang Kalau lain. nggak ada yang lihat kan. Wah, Bisa terjun. Nah itu pun pas pada saat ditahan, point of view Agus ya, bahwa si siswi ini bener-bener lost mind lah. Maksudnya Iya. kayak bener-bener kosong dan dia Kosong. cuma teriak, lepasin aku mau ke sana. Lepasin aku mau ke sana. Padahal yang arah yang ditunjuk itu adalah ujung daripada jurang. Jurang. Oh, jurang. Begitu. Jadi jurang tuh bawahnya tuh ya sungai gitu. Iya, bener-bener lepasin aku mau ke sana. Dan gambaran sungainya tuh batu-batu. Deras, batu kali. Batu kali Yang gede-gede, gitu. berarti. Iya, Oh, karena emang sungainya tuh cukup besar dan panjang ya, gitu. betul. Mendengar hal itu, akhirnya si siswi ini kan diistirahatkan ke pendopo. Ada salah satu pendopo yang memang itu ditempatkan dipergunakan sebagai UKS. Nah, kan gitu. Yang UKS masyarakat darurat pasti lah. ada UKS daruratnya. Ya haruslah itu kan. Betul. Nah, kembali lagi nih ke point of view ketika sebelum apel ini, memang terjadi hujan pada saat itu, cuman perasaan si Agus ini, wah, kayak nggak enak nih perasaannya. Mungkin ada ada efek daripada kejadian yang sebelumnya itu. Oh iya. Jadi Tiba pada saatnya si Agus sudah mau mulai menjadi ketua mau mulai apel itu, dengan toanya dia memanggil peserta, ayo mulai gitu kan, ayo peserta itu mulai gitu kan. Turunlah hujan yang kedua itu, maksudnya turun hujan yang kedua ini sangat deras sekali, hingga akhirnya mau tidak mau si Agus memaksakan untuk oke, semuanya bubar, acara apel tidak ada. Setelah Agus memastikan yang lain itu, Agus berkedip UKS melihat kondisi daripada siswi yang tadi kesurupan. yang tadi mau Kayak- terjun itu. Iya. Sebelumnya belum Oh, kesurupan. belum. Sebelumnya belum kesurupan. Ini cerita sebelumnya. sebelumnya belum Point of view kesurupan. Agusnya. Point of view Agusnya ini akan menjawab tuh. Ketika di situ si siswi itu udah bener-bener tidur aja lah, bener-bener tidur aja, nggak pingsan ya, tidur ya, kayak bener-bener dia istirahat sampai pada itu dia teriak, bener-bener teriak kayak orang gila lah gitu, merantau. Kalian ngapain di sini? Oh, berarti pada saat itu Agus ada di situ ya? Agus ada di situ. Dia yang Oh, berarti Udin ada betul. di Udin kan saung yang saung yang yang lain. Si Agus tuh ngeliat tuh kondisi itu. Itu. Jadi pada saat itu teriak, kalian ngapain di sana? Ditanya, kamu siapa? Ya biasa ya, orang Sama- Cirebon kan pasti
siapa Kin gitu tuh. Kamu siapa nih karena pikiran aku sudah wah pasti ini kesurupan karena pandangan si siswi itu tuh bener-bener kosong. Ditanya kamu siapa, dia nggak jawab sampai dia ngamuk tuh. Hingga akhirnya si Agus manggil kok, tolong dong ini kesurupan. Karena teman-temannya pada ngebantuin, pada megangin tangan, megangin kaki. Kemudian ada salah satu eskul yang apa ya kayak semacam hadro dan lain sebagainya, dan itu kebetulan dia tuh mengerti lah bacaan-bacaan begitu. Tolong dong diajiin lah nih sama Diruqyah. iya diruqyah. Minas syaitonir rajim. Wah, jangan. Ya, maksudnya Syaitonir rajim gitu kan. Sampai berapa kali dibegitukan akhirnya dia nambah marah tuh, nambah meracau lah. Yang tadi si Udin lihat bahwa kondisinya itu adalah si cewek ini sedang meracau. Itu benar-benar memang si cewek ini benar-benar ngomong bahasa Sunda dan nada suaranya tuh berbeda. Nada suaranya tuh lebih berat dan lebih basah. Suaranya tuh kayak nenek-nenek gitu loh. Kalian sedang apa di sini? Kalian kesini hanya mengotori tempat ini. Datanglah tuh si Udin tadi. Gitu tuh. Wah si Agus akhirnya bilang, Din tolong dong lihat toilet. Sehingga si Udin datang untuk memberesin toilet. Dia udah beresin, dia balik lagi. Posisinya itu benar-benar kayak Seperti yang diceritain tadi. Nah, point of view si Agus pada situ tuh dia tuh megangin di tangan kirinya, teman yang bantu Ruqyah megangin di tangan kanannya, yang kakinya tuh ada 2 orang lagi lah megangin kakinya. Dia di Ruqyah nambah di Ruqyah akhirnya kan mulai reda. Si Udin lagi beresin toilet tuh, reda sampai akhirnya dari guru BK-nya yang megang UKS itu bilang, pikir Agus pada situ wah udah selesai nih gitu kan. Pikir kemudian dapat saran lagi dari si gurunya tuh, Gus awas pegangin itu bentar lagi ditarik. Agus nggak berpikir tuh apa nih ditarik gitu kan, Apa nih maksudnya apa nih ditarik ditarik nih? nih gitu kan. Ya udah tapi dia mastiin aja, tolong dong dipegangin juga tangannya. Sampai ketika yang dipegangin tangan dia bener-bener tidur itu, udah meracaunya udah selesai lah berdasarkan cerita tuh. Ditarik akhirnya dia dari ditarik itulah yang akhirnya Agus mengerti maksud daripada guru BK itu ditarik itu apa adalah dia posisinya bener-bener kayak ditarik. Jadi tangan tuh dipegang, dia ditarik dari sisi kaki sehingga dia kayang. Jadi nggak anggaplah begini kan posisinya nih, tangan dipegang, kaki dipegang, dia ditarik dari sini. Jadi badan tuh kayak gini. Nah, Lagi. iya. Nah, jadi si tangan tuh bener-bener kita kan tangan kan megangin kan. Iya, Orang-orangnya kan pegangin kan. Dia bener-bener kayak terbang gitu, kayak ada yang gantung, kayak ada yang narik gitu. Itu yang dilihat si Udin tadi. Itu yang dilihat si Karena- Udin tadi. Nah itu ceritanya gitu tuh. Gitu. Nah, usut akhirnya kan terjawab ketika si Agus ketika si apa yang suruhkan bilang bahwa kalian ini di sini motorin. Ini akhirnya si Agus meminta Udin untuk beresin toilet itu. Ternyata bahwa memang benar banyak peserta terutama dari siswi yang sedang berhalangan pada situ mungkin ya, dalam artian ini permenstruasi atau menstruasi membuang pembalut sembarangan. Itulah yang mengotori tempat gitu. Jadi ceritanya itu. Nah, nggak habis dari situ seperti yang tadi Udin kan melihat bahwa terjadi kesurupan massal. iya. Singkat cerita si siswi yang di UKS ini kan udah mulai reda tuh. Udah mulai reda sebelum terjadi kejadian. Jadi posisinya tuh ini kan UKS kecil. Ini pendopo ya kan. Nah, di sini ada pendopo besar. Di sini ada pendopo kecil nih. Iya. Udin kan di sini kan kedengeran jelas banget ya. Gitu kan di sini. Sebelum terjadi kesurupan massal, Udin juga mendengar teriakan daripada pendopo kecil ini, di mana itu ada peserta siswi atau siswa gitu ya. Posisi kan hujan tuh. Jadi Udin mendengar teriakan. Akhirnya Udin di sini kan udah selesai. Akhirnya Udin si Agusnya akhirnya bergila kan. Dia jalan di situ, ternyata terjadi lagi kesurupan di situ. Tapi posisinya itu bukan di pendopo ya. Iya. Berada di tepat di jalan. Ini ada lagi? Ada lagi. Berdasarkan ceritanya. Ini Hujan ini. Iya. cerita si Agus. Si Agus ini berdasarkan kondisi Agus. Jadi sebelum kesurupan massal itu ada lagi Oh. si cewek ini ditanyain lagi, tapi yang ini mah redahnya cepet. Jadi redahin lagi ditanya. Ini kenapa ya gitu. Jadi berdasarkan cerita panitianya, si cewek ini dari WC, dari toilet, jalan kaki Sendirian dia agak cepat gitu, jalan agak cepat gitu. Karena kan hujan kan. Tiba-tiba dia terjatuh. Oh. Kemudian teriak.
terjadilah kesurupan itu. Akhirnya dibawa lah ke UKS, ditanyain lagi, dipanggil itu yang ada di UKS itu, dipanggil sini dong, turun bantuin lagi. Akhirnya semua selesai lagi, kemudian ya tadi terjadilah kesurupan massal. Nah tadi kan ceritanya gitu kan, di pendopo yang besar ini kan terjadi kesurupan massalnya kan di pendopo yang besar. Pas rame-rame di pendopo besar, si Udin langsung lari ke situ. Dan begitu si Udin, karena memang jaraknya tuh lumayan agak jauh dari Betul. satu pendopo ke pendopo yang lain gitu, terutama ke pendopo yang besar ini. Jadi si Udin ini lari ke situ, itu kondisinya udah ke pendopo yang besar ya, kondisinya tuh udah chaos, udah nggak bisa kekontrol. udah bisa kontrol. Siswi yang lain yang nggak kesurupan juga histeris segala macam gitu kan. Ada beberapa siswi gitu, 5-6 siswi yang kesurupan gitu. Nah terus wah bingung dong, Iyalah. panitia bingung, guru Gimana bingung ini? gitu kan. Di luar Akhirnya- ekspektasi kan. Iya. Akhirnya ada salah satu guru gitu ya, ada salah satu guru yang mengambil langkah ekstrim. Betul. Tapi sebelumnya memang sudah ditenangkan dulu gitu Iya. sama guru-guru yang lain gitu, udah ditenangin lah, udah diajak komunikasi segala macam, tapi tetap aja nggak jelas gitu, kayak Iya. orang tantrum gitu. Wah gini. Ngomong-ngomong nggak jelas ya. Kamu gak jelas lah gitu, si yang beberapa siswi yang kesurupan ini. Melihat kejadian tersebut gitu, ada salah satu guru yang mengambil langkah ekstrim tadi. Iya. Jadi dia, wah ini nggak bener nih katanya. Hmm. Jadi si guru tadi tuh bangun, terus siswi yang kesurupan tadi didatengin satu-satu, itu langsung ditampar. Ditampar. Yang ditampar Yang kesurupan, Yang kesurupan siswi ditampar. yang kesurupannya ditampar. Sadar. Wah, sadar. keras tuh tampar. Dan terbukti efektif. Itu Sadar. Betul. Solusinya berarti orang kesurupan. Tiba-tiba, iya begitu ditampar, pak gitu, 2 kali 3 kali lah gitu. Tiba-tiba langsung yang tadinya berontak gitu, Berontak. tiba-tiba langsung diem. Ada yang lawan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi udah nih satu tampar, sadar. Satu lagi. Satu lagi tampar, sadar. Sadarnya ditamparin semua berarti. Ditamparin semua. Bahkan berdasarkan cerita, sebenarnya ini tidak boleh ditiru ya. Bagaimanapun dia kan kesurupan. Iya. Tapi yang ditampar itu kan adalah tubuh fisik daripada orang kesurupannya. Iya. Kan? Berdasarkan cerita, ada anak yang setelah kesurupan itu ditampar selesai, dia kan bener-bener hilang ya kan, kan. Terus setelah selesai itu dia nangis karena itu kan siswi ya. Dia sakit gitu. Karena memang bener ya, karena Sadar, iya. pipinya merah. Bibinya merah. Kebetulan kan kita cerita ini kan bukan hanya dari Iman kan, kita sampai datangin juga kan orang. Kan cerita itu memang tamparannya sangat keras. Jadi gitu. Tapi memang kalau bisa dimaklumi, kalau menurut gua pribadi ya, Iya. ya lu kejadian kayak gitu, lu nyadarin orang kesurupan juga istilahnya nggak tahu caranya bingung gitu Iya, kan. Betul. Terus kemudian ada beberapa guru yang ngerti spiritualisme kayak gitu juga bilang bahwasannya ya memang harus ada Triggernya. yang ngebuat si orang kesurupan ini sadar secara seketika. Tapi memang caranya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, Itu terbukti betul. efektif. Akhirnya ya itu tadi ditampar satu-satu gitu kan, yang kesurupan sadar gitu kan. Nah akhirnya udah pada sadar semua nih, ya sisa nangis doang tadi. Iya, gara-gara perih kan ya, ditampar Perih ya. lah, sakit lah. Udah sadar gitu, nggak lama hujan reda, akhirnya acara pada malam hari itu dibatalkan. Dibatalkan. Jadi acara pada malam hari itu hanya berjalan sekitar 20% aja 20%. dari Jadi- serangkaian acara yang sudah Betul. disusun. Jadi memang benar-benar acara tuh nggak kondusif lah. Nggak kondusif ya gara-gara kesurupan masalah itu ya. Tapi nggak berhenti sampai situ. Berdasarkan cerita. Iya. Ini kisah yang benar-benar dialami daripada si Agusnya sendiri nih. Jadi acara karena tadi acara kan banyak kesurupan massal, kemudian terjadi kesurupan kayang lah kita bilang. Iya, Kesurupan kaya. Kalau kita ambil dari kesurupan itu berdasarkan cerita, itu bener-bener kayak kesurupan tuh kayak nyebar tuh. Maksudnya dia ada arahnya. Jadi dari pendopo UKS ini azan. Nah, belum selesai sampai situ, Ya. ada kejadian lagi nih, mistis. Oh, ada lagi. Ya, ada lagi. Jadi setelah acara Banyaknya. setelah
si kesurupan masal ini semuanya reda, karena tadi kan memang hujan tuh memang sangat deras berdasarkan point of view dari si Agus. Jadi tenda yang berada di atas, jadi yang dimana terpisah oleh sungai, gitu kan, itu pada roboh karena memang tendanya dibuat hanya dengan palang tongkat pramuka. Palang tongkat pramuka. Oh, ini tenda Prisma ini. Ya, tenda Prisma. Berarti Iya, ini ada Prisma. ceritanya keesokan harinya ya? Ya, malamnya. Oh, malamnya. Malamnya masih lanjut itu dari kesurupan masal. Oh, berarti belum paginya. Betul, belum pagi. Masih di malam yang sama. Masih di malam yang Oh, sama. masih malam minggu. Betul. Masih di malam yang sama. Setelah hujan Akhirnya, reda nih. Setelah hujan reda, melihat kondisi dan mendapatkan laporan bahwa Gus gitu dari panitia yang lainnya ya, perlap gitu ya. Tenda di atas pada roboh nih. Kena hujan tadi. Karena hujan tadi, karena memang hujannya gede tuh, angin, petir dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya dengan inisiatif sebagai ketua pelaksana, Agus memerintahkan atau mengkoordinasi kawan-kawannya panitia semuanya kumpul, kita ambilin tas-tas para peserta. Karena memang takutnya kan basah kan peserta kan bawa baju, makanan dan lain sebagainya. Akhirnya ya Agus nih mengusulkan kegiatan untuk beresin itu tepat sebelum jam 12, jam 10 sampai jam 11 sampai jam 12 lah acara beresin itu tuh. Semuanya bergantian itu bawa beresin tenda, jadi dibagi itu. Jadi tendanya posisi camp itu juga kan undag-undagan. Teras-sharing. Terasering. Tim pertama itu beresin di sebelah sini, tim kedua beresin sebelah sini, tim ketiga beresin sebelah sini, dan ini ke bawah lanjut lah. Nah, si Agus berada mendapati ya udah, karena memang banyak yang nggak mau nih beresin di Paling atas. Paling atas. enggak bukan. Iya, Iya, paling atas. Iya, paling atas, nggak ada yang mau nih. Katanya ada ini, katanya ada itu. Karena sebelum itu memang peserta panitia tuh udah olah TKP dulu, cek TKP dulu. Iya. Dan mungkin peserta dari panitianya tuh udah mendengarkan cerita-cerita daripada orang yang sebelah situnya lah, sehingga nggak ada yang mau nih megang ini. Jadi, Akhirnya posisinya tuh di tenda paling atas itu yang paling nggak kelihatan. nggak kelihatan. Oke. Kalau kan gini tuh. Gini posisinya ya. Nah, tingkat. ada tiga umbagan gitu, 1, Iya. 2, 3 gitu. 3 tingkat. Nah, yang ini tuh udah mau paling atas, itu paling belakang Paling gitu. belakang. Jadi udah nggak Jadi ada kalau batasan. kalau dari bawah itu tenda nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Oh, Paling nggak kelihatan lah gitu. Dan itu posisinya dia tenda paling atas tuh bener-bener langsung ke hutannya. Belakangnya tuh udah hutan. Belakangnya hutan. Jadi nggak ada lah yang mau di situ. Akhirnya sebagai ketua pelaksana, si Agus berinisiatif, ya udahlah kita yang beresin tenda Atas. ini. Tenda pertama lancar, tenda kedua nggak ada masalah, sampai pada kan keret kan, sampai pada tenda keempat atau kelima yang berada di ujung. Si Agus dengan salah satu temannya kita panggil, Suga. ya bukan juga sih, Agus Rahmat. Suga. kita panggil Rahmat namanya ya. Agus dan Rahmat menuju ke tenda yang berakhir Ujung. itu. Menuju. Dia buka tenda. Jadi kan si tenda tuh bener-bener udah pada roboh. Jadi untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam, kita kan harus naikin dulu kan, si Agus dan si Rahmat ini. Sehingga si Agus ini harus narikin. Rahmat, tolong dong. Yang sebelah situ dibuka. Akhirnya dibuka. Diambil tas kedua, tas ketiga, karena satu tenda tuh kalau nggak salah 4 sampai 5 orang lah. Tiba pada tas ketiga, si tenda ditarik. Si tenda kan ditarik dari 2 arah kan. Iya. 2 orang yang narik berarti. Terjadilah keanehan. Apa tuh? Jadi si Agus dan si Rahmat merasakan bahwa si tenda ini saling tarik menarik. Jadi ini kan dia kan posisi kan roboh kan begini. Gini kan. Tenda karena ini kan tali kan. Sebelumnya kan tas itu kan harus dibuka begini dulu kan. Tendanya harus dinaikin. Harus dinaikin dulu untuk Si dibuka. pasaknya, Pasaknya. tiangnya lah. Tiangnya. Tadinya kan udah berdiri, nah itu roboh lagi tuh si tiangnya. Kira kan harus Oh, sempat didirikan lagi. udah Sempat roboh. diberdiriin. Iya, sempat udah diberdiriin untuk ngambil tas pertama, tas kedua, tapi tiba di tas ketiga, si tenda tuh roboh lagi. Sehingga si Agus nih sama si Rahmat ini harus Narik ngangkatlah lagi. tenda itu. Nah, terjadi keanehan di mana kita ceritain nih, ini kita anggap kita nih Agus nih. Kita tarik tuh tendanya. Kemudian terjadi si Agus ini merasa bahwa
tenda ini ada yang narik dari Lebih berat ke sana, ke sebelah Rahmat. sana. Iya, jadi Iya. jadi tarikan lah. Tarikan ya. Karena kan tadi nariknya bareng. Nariknya bareng. 1, 2, 3 udah berdiri nih. Udah berdiri. Nah, si Agus ini merasa bahwa ini ditarik. Posisinya kan kalau udah berdiri kan pasti kayak gini dong. Iya. Secara logika begitu. Akhirnya si Agus bilang, "Mat, tolong jangan ditarik dong." Yang anehnya si Rahmat bilang, "Siapa yang narik? Orang gua juga ketarik." Oh, sama-sama ketarik. Iya. Si Rahmat Bilang lagi tuh. iya Sorry guys. ngebalas bahwa dia juga merasa dia tuh ditarik. Ditarik. Secara logika kalau tiang itu dipegang bawah, dia akan lebih berat condong ke atas kan, akan lebih berat kan. Tapi Iya, posisinya iya. bener-bener di tengah. Sehingga kalau diceritain, kalau si Rahmat dan si Agus ini merasa ditarik, artinya tarikan itu berada di tengah. Oh, Jadi ketarik gitu. tarikannya Iya. kayak gimana? Jadi Jadi kayak kayak bener-bener ditarik dari sisi sana lah gitu, dari dia sisi enggak maksudnya seberangnya. narik itu kayak tarik. Iya betul tarik begitu, gitu. kayak tarik Oh. begitu. Jadi kayak Jadi dia tuh ke bawah gini. ke bawah gitu, gitu tuh. Hmm. Nah, dengan kalau secara logika kan ini ditarik dari seberangnya dong, Iya. dari lawan arahnya dia, makanya dia memanggil bahwa, "Mat, tolong dong, jangan ditarik." Ah, jadi tarik mah. Dan anehnya si Rahmat bilang bahwa, "Siapa yang narik? Orang bukannya lu yang narik." Anjir. Lah, akhirnya si Agus kan nanya, "Lu ditarik?" "Iya," katanya. Pada saat itu si Agus dan si Rahmat ini tatap-tatapan karena kan memang tinggi kan. Iya. Jadi kan nih, taruh. Gimana? Gimana? Kayak gitu langsung bener-bener speechless dan dia udah nggak bisa apa-apa. Anjir merinding sih. Setelah terjadi begitu, dia merasakan merinding yang luar biasa sih. Udah gak karuan. Mat. gitu kan. Sampai rambutnya berdiri. Enggak dong, itu mah kesetrum. Sehingga akhirnya ya Gus inisiatif untuk Mat, Dayu. Ditinggal lah dari situ. Jadi tasnya nggak diambil. Iya, tas yang terakhir Sisa itu nggak tasnya nggak diambil. diambil. Karena Terus, terjadi terus? keanehan itu. Turun ke bawah. Turunlah ke bawah si Agus dan si Rahmat. Nah, di situ dia sepakat untuk jangan ceritain ke panitia yang lainnya. Karena takutnya bikin Ya. atmosfernya horor lagi nih setelah Ah. kejadian rentetan itu gitu tuh. Begitu ceritanya guys. Jadi Nah, horor. nah. Itu kan dari si Agus ya. Mhm. Nah si Udin juga kan ikut Beresin tenda tuh. beresin tenda tuh. Si Udin juga kan ikut beresin tenda dengan panitia yang lain gitu kan. Si Agus dan si Rahmat itu sepakat untuk tidak menceritakan hal tersebut. Betul. Oke. Nah, udah tuh. Udah aja tenda yang tadi ditinggal tuh sama si Ditinggal. Agus Sama tuh. barang-barangnya juga ditinggal tuh Sama sisanya. tas-tasnya ditinggal. Sisanya. Turun ke bawah. Mhm. Si Udin yang di bawah yang memang sama jadi udah kelar lah istilahnya. Mhm. Lagi ngumpul gitu karena memang kita jagain gitu, ada beberapa tas yang nggak sempet Nggak ngambil, sempet dijagain ngambil. sama peserta yang lain. Si Agus turun ke tempat yang lebih rendah gitu, di mana si Udin dan panitia yang lain tuh ngumpul gitu, Mhm. turun gitu. Udah tuh ngumpul biasa, si Udin cerita, Mhm. tadi kita gue lagi beresin tenda gitu, Mhm. tiba-tiba tendanya ada yang narik gitu. Mhm. Tapi temen gue yang tadi yang beresin tenda juga Merasa ditarik. juga gitu, nggak ngerasa Hmm. narik gitu. Mhm. Kejadiannya sama persis Kayak si kayak si Rahmat Agus sama. sama Rahmat alamin Iya. gitu. Mhm. Yang tadinya si Agus dan si Rahmat tidak mau cerita, Iya, Akhirnya trigger tuh. akhirnya akhirnya cerita juga. Sama. Lo. Ternyata Kok- usut-usutnya itu berarti terjadi dua hal yang sama. Terjadi dua hal yang sama Di karena tempat yang berbeda. di tempat tempat yang ya berbeda. beda satu tingkat Satu lah, tingkat. beda satu Iya. umbagan gitu. Satu umbagan gitu. Cuman dia pokoknya dua umbagan yang ke atas itu emang bener-bener kayak yang paling nggak kelihatan Nggak gitu. kelihatan. Kok sama Hmm. gitu kan cerita. Akhirnya mereka berdua ya berembuk aja, gimana nih kayak gini. Mhm. Ya udahlah gitu. Kita rame-rame ini kita jagain Iya. aja dulu lah biar istilahnya kayak nggak ada orang asing yang Mau di situ. berusaha Ngambilin ngambilin barang-barangnya. barang-barang serta Betul. gitu. Karena memang satu tenda itu bener-bener belakangnya tuh bener-bener apa ya kayak hutan gitu ya. Iya. Berdasarkan cerita tuh jadi Hutan. takutnya ada orang yang dari situ kan dari sawah atau masuk ke situ. benar. Gitu cerita horor yang Ya kita nggak tahu niat jahat orang gitu. Iya betul. betul yang dialami oleh si Agus, Udin dan si Rahmat. Tapi kan Satu kita dari temannya dua Udinnya point of siapa view. itu?
Si temennya Udin mah B kan itu si nggak tahu sih kita panggil ada sih. Ya nggak tahu lah pokoknya si Udin Iya. ceritanya gitu lah. Tapi jadi adu nasib tuh. Udah. 4 orang Iya itu. jadi gitu. Lalu sih mending lah gua lah sama aja. Ternyata sama aja. Jadi gitu. jadi bukan lagi hanya peserta nih yang dikerjainnya kita bilang kerjain gitu kan. Tapi para panitia juga ternyata dikerjain tuh satu malam itu. Nah, kelanjutannya ada nih. Jadi ini yang akan menjelaskan kenapa Serangkaian serangkaian kejadian kesurupan itu terjadi. Penyebabnya. Ya, acara kan udah selesai tuh si Agus sama si Udin tuh benar-benar udahlah istirahat gitu tuh. Sampai keesokan harinya. Nah, acara itu berdasarkan cerita itu akan selesai di jam 12 setelah zuhur ya. Iya. Setelah zuhur. Nah, karena pagi itu bener-bener malamnya chaos, anak-anak itu udah pada peserta juga udah pada nggak kondusif. Akhirnya yang harusnya itu dijadikan apel pagi untuk acara selanjutnya per eskul masing-masing eskul, akhirnya bener-bener buat istirahat. Satu buat istirahat dan ngambilin sisa tas yang Ketinggalan. Yang ketinggalan tadi malam. karena gini posisinya tuh itu kan naik ya. Terus kemudian tanahnya tuh kayak tanah Merah. Lumpur. ya tanah lumpur gitu. Iya. Jadi kalau ada orang lewat pasti licin karena habis hujan gitu kan. Jelok lah ya. Nah iya, jadi panitia berpikir bahwasannya daripada siswa kenapa-kenapa, mending si tas ini kita ambilin aja, kita kumpulin jadi satu di bawah, di Bawah. lapangan nyebrang kali. Jadi udah setelah kegiatan itu selesai, ngambilin tas segala macam, dikumpulin jadi satu, akhirnya istirahat tadi. Gitu. Sampai akhirnya kan karena memang posisinya istirahat. Iya. Kemudian si Agus tuh kan memang bocahnya agak selengean ya. Dia tuh udah Tengil lah, mesti tengil selengean, berarti. udah mulai ngerokok tuh. Ini kayak ini. Iya. Udah mulai ngerokok tuh di SMA. Akhirnya dia mencari salah satu sela-sela waktu untuk ke orang dagang kopi. Jadi ada Orang pribumi tuh, kopinya. masih di Di lokasi itu Jadi karena dari memang situ, belum selesai. orang lokal lah, Orang yang lokal jualan di lah. situ. Warlock. Tukang Karena kalau kopi. ada acara-acara gitu kan biasanya banyak Iya. dagang yang jualan. Ke tukang kopi, beli kopi, minum lalu merokok bareng tuh di situ. Akhirnya ngobrol nih si Agus. Bukan ngobrol, bukan Agus yang memulai pembicaraannya. Tapi Si tukang kopinya yang penjual. nanyain pertamanya. Penjual kopinya. Mas, gitu kan. Tadi malam acaranya lancar, katanya gitu. Nanya dia, Iya, si Agus kan, ada apa nih? ada apa nih? Gitu kan. Akhirnya dia jawab, dia bercerita, begini Pak. Alhamdulillah ada Acara- asupan masal. Iya, nggak alhamdulillah juga kasihan ya si Agus ya, si Udin nih gitu kan. Akhirnya si Agus bercerita nih begini begitu. Nah, usut punya usut, akhirnya si penjual ini ngasih tahu bahwa oh gitu ya, sebelumnya juga pernah terjadi Mas, katanya. Nah, yang jadi kesurupan ini lebih parah lagi kalau sebelumnya itu siswi atau siswa yang kesurupan pada saat itu bener-bener kesurupan tuh nggak ada yang tahu. Kalau tadi kan si siswi yang kesurupan itu kan tahu ya, ada yang tahu. Kalau ini nggak ada yang tahu, jadi bener-bener menghilang si siswa atau siswa Iya. itu. Ditemuinnya pagi, Oh, Adanya di mana? adanya di pendopo yang di atas batu. Oh. Jadi ada batu besar tuh, ada batu besar di atas itu kayak ada pendoponya. Akhirnya si pribumi itu bilang, soalnya Mas di sini tuh ada tempat yang nggak boleh area terlarang nggak boleh didatengin atau diusir, atau dihuni lah. dihuni lah gitu tuh, berada di batu itu. Nah, Berarti tempat ini ada di salah satu pendopo itu dia ada kan? di salah satu pendopo Salah itu. satu saung. Salah satu saung itu, dan itu bener ada batunya posisinya tuh. Nah, jadi kalau dari tukang kopi ini pribumi itu cerita bahwa di situ tuh adalah tempat gerbang daripada gua dunia. Itu mah. Dia juga bilang bahwa kalau aja, jadi si batunya tuh bolong tengahnya tuh. Atau kayak donat. Iya, kayak ada orang lewat gitu, bisa lewat gitu loh. Jadi batunya tuh bener-bener gini tapi ada bolongannya, jadi orang bisa lewat. Bisa masuk. Bisa masuk. Emang kayaknya sih dibuat emang batu terus dibuat pintu gitu. Di batu gede dan orang bisa lewat situ. Lewat. Jadi bener-bener Nah, atasnya tuh pendopo, atasnya ada pendopo, saung, dibuat saung. gitu. Nah itu hati-hati Mas di situ. Masnya AA-nya kemarin pada mainan di situ enggak. Nah akhirnya kan si Agus langsung Trigger tuh. ke-trigger tuh.
mengingat kejadian sebelum terjadi hal itu, Iya. ternyata Kata Agus. siswa dan siswinya itu ya banyak yang mainan di situ. Oh. Ada yang ngerokok juga. Agus Karena kan- termasuk nggak? Iya, Agus termasuk karena kan dia berada di situ kan. Gitu. Jadi usut sebenarnya kejadian itu terjadi pertama misalkan Buang cerita, sampah sembarangan. berarti kan si ceweknya sembarangan buang sampah. Iya, Kedua, tempat yang seharusnya Sakral, tidak boleh area iya, terlarang. area terlarang atau dijaga dipakai untuk hal-hal yang memang di luar pada itunya. Jadi ketika itu terjadi, ketika akhirnya Agus setelah mendengar cerita itu, Agus memberanikan diri datang di situ dan benar terjadi banyak juga puntung rokok di situ. Jadi berdasarkan cerita yang ada, kita bisa ambil bahwa kita kemana kita harus menjaga tempat yang kita datangi. Berarti serangkaian kejadian tadi itu Gara-gara Agus ngerokok di situ. bisa juga. bisa jadi. Gitu. Jadi Jadi ada area terlarang gitu, area tertentu yang memang nggak boleh Kotorin didatengin lah, gitu atau didatengin. dihuni gitu kan, atau cuma sekedar duduk-duduk juga emang nggak boleh nggak gitu kan, boleh. yang menyebabkan kejadian ini berlangsung gitu. Langsung. Jadi ya itu apa yang kita ambil dari cerita itu ya kita harus menjaga lah ya, kita mau kemana walaupun memang hal-hal kayak gitu nggak kelihatan gitu kan, tapi kita harus menjaga. Karena ya kembali lagi gua highlight bahwa apapun yang kita nilai sebagai horor itu adalah hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Nah pada saat melihat gua ketika dapat cerita ini ya mau gitu kan, banyak kan nggak semua cerita juga kita ceritain kan, banyak hal-hal yang dari cerita ini hal-hal yang nggak masuk logika gitu. Kayak tadi kalau itu kan cewek yang kesurupan sampai kaya itu udah nggak masuk ya. Kalau dilanjut bisa sikap lilin kan kakinya di atas terus roll depan kemudian terjadi tarik-tarikan Senam yang secara fisika juga tidak bisa terjawab kan gitu. Ya banyak lah kejadian gitu. Ada lagi Pak Ugi? Ada lagi Pak Apip? Ini lah mau langsung lanjut ke Udah ini nggak? Lihat dulu ya.